Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa sekalian. Berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran fisika multimedia SMK Negeri 1 Kurian. Kali ini saya akan membahas tentang pengukuran. Jangan kemana-mana, silakan simak dan pahami. Dan video ini adalah merupakan pelengkap dari handout yang telah Pak Ugi berikan minggu lalu. Baik, pengukuran itu adalah kelanjutan dari bab besaran dan satuan, di mana untuk besaran fisika yang telah kita pelajari terdahulu itu saya anggap tidak perlu penjelasan dari atau dalam bentuk video, sehingga dan kalau saya lihat dari tugas-tugas Anda telah paling tidak 80% dari Anda telah menguasai. Kemudian untuk pengukuran ini kita titik beratkan pada pengukuran besaran fisis, yaitu panjang, massa, dan waktu. Langsung saja untuk pengukuran, dari definisinya bahwa pengukuran adalah membandingkan nilai sebuah besaran dengan nilai yang dimiliki alat ukur. Ini dicontohkan bahwa ketika Anda mengukur meja, misalnya panjang meja, maka Anda sebenarnya adalah membandingkan meteran atau alat ukur itu dengan meja Anda. Kemudian mengapa kita perlu membicarakan pengukuran di dalam awal kita belajar fisika? Karena pengukuran itu akan sangat kita gunakan dalam eksperimen di bahasan-bahasan yang akan datang, entah itu pengukuran panjang, waktu, kuat arus, suhu, dan sebagainya. Oke, kita langsung ke pengukuran panjang ya. Pengukuran panjang, alat-alat yang biasa kita gunakan dalam keseharian kita adalah ada mistar, kemudian ada meteran gulung. Untuk yang teknis, misalnya untuk seorang montir biasanya menggunakan jangka sorong, kemudian ada mikrometer skrup dan lain sebagainya. Nah, dari masing-masing alat ukur itu tadi itu dibedakan atas batas ukur serta ketelitiannya. Jadi kita menggunakan alat ukur itu sesuai dengan kebutuhan dan ketelitian yang kita kehendaki. Kita mulai dari mistar. Ketika Anda menggunakan mistar, maka silahkan Anda memposisikan mata Anda seperti ini, tegak lurus ya. Jadi jangan sampai mata Anda itu membentuk sudut terhadap bidang atau terhadap objek yang akan kita ukur, sehingga seperti ini nanti ketepatan atau akurasi dari pengukuran Anda akan tinggi. Kemudian alat ukur yang lain yaitu jangka sorong. Jangka sorong barangkali di SMP sudah ya. Di SMP seperti ini. Kemudian jangka sorong itu terdiri atas skala utama dan skala non-use. Dan jangka sorong itu karena skala non-use-nya itu digeser, maka kemudian disebut dengan jangka sorong. Baik. Kemudian cara mengukur atau penggunaan jangka sorong untuk mengukur diameter dalam. Seperti ini, ketika mengukur diameter dalam, ada pengunci, diputar, kemudian dikendorkan, digeser, baru dikunci lagi dan dibaca skalanya. Untuk pengukuran panjang, maka caranya adalah seperti ini. Kita kendorkan skrup, dibuka rahang, kemudian benda yang akan kita ukur kita masukkan sini, kemudian digeser dan diputar untuk mengunci. Nah, ini untuk penggunaan jangka sorong untuk mengukur panjang atau diameter luar dari suatu benda. Kemudian
untuk mengukur kedalaman dari misalnya botol ya, botol kita butuh kedalamannya secara akurat, maka cara pengukurannya adalah seperti ini. Ada besi kecil yang nah ini di ujung dari jangka sorong, dan pembacaan skalanya persis seperti yang tadi. Nah, kemudian simulasi atau bagaimana cara mengukur dengan jangka sorong dan bagaimana kita membaca skalanya, maka Anda amati ya dari sini, dari dari animasi yang Pak Ugi sampaikan ini. Silakan. Ini kita geser, seiring dengan saya menggeser maka angka yang ada di sini akan bertambah. Dan cara pembacaannya adalah sederhana sebenarnya. Misalnya seperti ini ya. Ini patokannya adalah angka 0 ini. Angka 0 di skala Nonius itu sebagai patokan batas dari sesuatu yang kita ukur. Nah, sesuatu yang kita ukur itu adalah hasilnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, 4 mili ya, 4 mili atau 0,4 cm. Ini 0,4 cm. Nah, kemudian ini masih ada sedikit kelebihan. Nah, sedikit kelebihannya itu kita lihat dari dari skala yang berimbit antara skala Nonius dengan skala tetapnya. Nah, kalau kita lihat maka dari skala tetapnya itu dihasilkan, hasil pengukurannya adalah 0,4 cm. Sedangkan pada skala Noniusnya adalah 0,05 cm, atau kalau dijadikan dalam mili ini adalah sama dengan 0,5 mm ya. Nah, dari skala tetap dan skala Nonius ini kalau kita jadikan satu, kita jumlahkan, maka hasil pengukurannya adalah 0,45 cm. Nah, seperti itu ya. Nanti contoh lain, misalnya kita geser ke sini, kita geser ini angka 1 cm adalah di sini, kemudian ini adalah 1,5 atau 1,5 cm, sedangkan dia lebih 1,5 cm tapi lebih sedikit. Nah, lebihnya itu kita lihat di skala yang berimbit. Skala yang berimbit adalah di angka 7, maka hasil pengukurannya adalah 1,57 cm. Saya ulangi, 1,5 adalah segini. Ini 1,5 cm. Karena ini yang terpotong tidak kelihatan. 1 cm adalah segini, 1,5 segini, ini 1,5 lebih. Ini karena ini belum tidak ada yang segaris di sini, maka yang kita lihat segarisnya di mana? Ini 1,5 lebihnya adalah 7 atau 15,7 mili kalau mau jadikan dalam milimeter. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, micrometer screw ya. Untuk micrometer screw alatnya seperti ini. Di SMP mungkin sudah Anda pernah melihatnya atau menggunakannya. Bagi Anda yang belum, ya nanti kita praktekkan apabila suasana atau kondisi sudah memungkinkan. Tapi sekarang kita kenalkan dulu secara virtual dulu.
Ini langkahnya adalah langkah pertama kita kendorkan pengunci di ujung, kemudian yang kedua adalah kita geser skala non-use-nya dengan menggunakan skala non-use putar. Langkah berikutnya adalah benda yang akan kita ukur kita taruh di sini, kemudian kita kencangkan. Langkah terakhir adalah mengencangkan pengunci. Nah, ini cara-cara bagaimana kita mengukur dengan menggunakan micrometer screw. Nah, sedangkan pembacaan skalanya bagaimana? Kita lihat seperti ini. Silakan Anda perhatikan. Nah, ini kita geser. Satu kali putaran dari skala non-use putar dari micrometer screw ini adalah 50 angka ya, 50 angka. Ini satu kali putaran. Maka satu kali putaran dia akan menempuh setengah milimeter. Kalau Anda perhatikan seperti itu. Nah, kemudian kita lihat cara pembacaan skalanya bagaimana. Ini apabila Anda lihat ada angka 5 ini adalah 5 mm, kemudian tambah 2 skala di setelahnya itu adalah berarti 7 mili ya, 7 mili. Kemudian skala yang ke bawah itu adalah menunjukkan tengahan. Jadi sekian ini adalah 7,5 mili, 7,5 mili. Kemudian apabila dari 7,5 mili itu, ini adalah yang ditunjukkan oleh skala tetapnya ya, oleh skala tetap pada jangka sorong ini menunjukkan 7,5 mm. Kemudian untuk skala non-use-nya itu menunjukkan angka berapa itu? Menunjukkan angka 25 di sini, 26, 27, 28 ya. Menunjukkan angka 28. Maka kita tuliskannya adalah 0,28 mm. Nah, hasil dari pengukuran dari benda yang kita ukur ini adalah 7,5 mm ditambah dengan 0,28 mm, ketemunya adalah 7,78 mm. Apakah benar apa yang kita baca dari skala ini? Kita cek di sini ya, kita cek di sini. Nah, ternyata benar bahwa hasil pengukurannya adalah 7,78 mm. Dengan cara seperti itu, nanti apabila Anda menggunakan alat yang sesungguhnya, caranya adalah seperti itu ya. Kemudian jika skala yang kita lihatkan atau yang terlihat itu hanyalah skala yang di atas tok, misalnya seperti ini ya, seperti ini, maka itu adalah berapa ini? Ini adalah 7 mili, enggak? 7 mili. Ntar, kita ora-ora di sini. Kalau seperti ini adalah 7 mm ditambah dengan, kalau ini bisa langsung ya, bisa langsung. Langsungnya gimana? Kita tidak perlu pakai 7,5 plus karena ini dia hanya 7 mili, kemudian yang tampak pada skala non-use adalah 35, sehingga 7 mm ditambah dengan 0,35 mm. Ini milimeter, sehingga hasilnya adalah 7,35 mm. Apakah benar apa yang kita pembacaan skala kita? Tadam! Ya, benar, 7,35 mm. Nah, dari dua contoh ini tadi, saya kira Anda sudah paham ya. Kalau belum paham, silahkan nanti akan saya sertakan animasi dari ini ke Google Classroom. Bagi Anda yang punya laptop, silahkan dibuka. Tentunya sebelumnya Anda menginstal atau ada aplikasi pembaca flash ya, pembaca SPF.
Bagi Anda yang apa namanya di handphone, ya silakan nanti Anda bersabar dulu. Nah, sekarang kita tiba saatnya untuk contoh soal dari gambar hasil tangkap layar seperti ini. Nah, untuk contoh soal pertama, contoh soal yang pertama ini penyelesaiannya atau pembacaan skalanya adalah seperti ini. Anda lihat bahwa di sini ini itu menunjukkan bahwa skala tetap dari jangka sorong itu menunjukkan angka 1,9 cm skala tetapnya ya. Nah, 1,9. Jadi ini dua kurang ya. 2 kurang ini. Kemudian kelebihan yang sedikit ini dibaca di mana? Nih, ada skala yang segaris. Kita lihat skala yang segaris karena ini sudah ditandai dengan tanda merah. Maka ini adalah yang segaris. Garisnya ada di angka berapa? Di angka 2. Berarti yang skala nonius gesernya adalah 0,2 cm. Maka hasil pembacaan dari jangka sorong ini adalah 1. Maaf. Ini adalah pada skala nus adalah 0,02 ya. 0,02 cm. Saya salah. Ini 0,2 mili atau 0,02 cm. Sehingga hasilnya adalah 1,92 cm. Atau kalau jadikan dalam mili adalah 19,2 mm. Ya. Siapa yang belum paham? Nah, sekarang untuk soal yang bawah, yang kedua. Kita lihat skala tetapnya berapa? Skala tetapnya adalah menunjukkan, nah ini pas nih ya, di sini. Nih, nolnya di sini sehingga ini bisa pas. Skala tetapnya menunjukkan 2,5 cm. Skala noniusnya sekarang. Skala noniusnya adalah 0 ya. 0. Kenapa 0? Ya, karena pas yang berimbit itu di angka 0 sehingga hasil pembacanya adalah 2,5 cm tepat. Paham ya sampai sini untuk jangka sorong? Nah, nanti kita cek di tugas ya, akan saya sampaikan tugasnya. Kemudian ini untuk mikrometer screw, skala tetapnya. Untuk skala tetap kita lihat, karena yang kelihatan yang di bawah, maka ini adalah nih, bisa Anda amati nih ya, ini yang bawah kelihatan, sehingga skala tetapnya adalah 3,5, satuannya adalah milimeter. Kalau mikrometer screw itu satuannya adalah milimeter. Untuk skala noniusnya adalah, kita lihat di yang segaris dengan, nah ini nih, yang segaris dengan skala tetapnya ada di sini. Ini angka berapa? Kalau 30 adalah segini, maka sekian ini adalah 28, sehingga skala noniusnya adalah 0,28 mm. Hasil pembacaannya adalah berarti 3, ini ditambahkan 78 mm. Paham sampai sini? Ya. Contoh berikutnya, bawahnya ini. Nanti silakan bagi yang contoh pertama belum paham, silakan
diperhatikan betul di sini. Untuk soal berikutnya ini yang terlihat adalah skala atas adalah ini angka 5. Berarti skala tetapnya adalah 5 mm. Skala non-newsnya adalah maaf ini 5,5 ya, 5,5 mm. Kenapa 5,5? Iya, ini karena ini pas di garis sehingga Anda tidak melihat bahwa di sini ada skala. Maaf nih ya, 5,5 mm, kemudian tidak ada kelebihan di situ. Sehingga skala non-newsnya menunjukkan 0. Nah, apa hasil pembacanya adalah 5,5 tepat milimeter. Nah, sampai di sini ada yang kurang paham, silahkan kalau kurang paham nanti diulang-ulang video ini. Saya kira Anda sekalian akan paham, dan apabila ada soal yang semacam ini Anda pasti akan bisa memahami. Nah, alat ukur yang lain, hasil pembacaan dan sebagainya untuk neraca haus, kemudian ada termometer dan sebagainya akan saya bahas pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.